Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ma'ruf dengan NIM 1010924000016. Saya di sini ingin menjelaskan materi pada tugas yang week 3. Nah, yang ini saya ingin menjelaskan ulang apa yang saya pahami di materi week 3 ini. Oke, di sini materinya adalah metrologi industri dan pengukuran geometris. Nah, di sini tuh diminta mahasiswa mampu mengukur geometri dengan baik berdasarkan standar yang ada. Nah, pendahuluan di sini itu adalah ilmu dan teknologi untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik dari suatu produk, komponen, mesin atau peralatan dengan alat dan cara yang tepat. Sedemikian rupa sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai hasil yang paling mendekati geometri sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada terminologi pengukuran. Yang pertama itu ada ketelitian, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga adalah ukuran data, yang keempat adalah daerah toleransi atau limit, yang kelima adalah kelonggaran atau clearance. Nah, masuk yang pertama yaitu ketelitian. Ketelitian itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah teliti dikaitkan dengan hasil pengukuran dan teliti dikaitkan dengan proses pengukuran. Contohnya teliti dengan hasil pengukuran itu diameter mata bor dicantumkan nilai diameternya, kemudian nilainya memiliki kecocokan dengan nilai pengukuran dengan mikrometer. Nah, untuk contoh teliti dengan proses pengukuran itu diameter suatu benda diukur dengan dengan mistar. Kemudian nilai pengukuran mistar dibandingkan dengan pengukuran mikrometer. Itu adalah dua contoh. Nah, sekarang perbedaan pengukuran dengan dua alat ukur yang berbeda terjadi karena yang pertama, ketidaktepatan alat ukur. Yang kedua, ketidaktepatan prosedur pengukuran. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran benda yang diukur disebut kesalahan sistem atau systematic error. Nah, selanjutnya adalah ketepatan. Pengukuran objek secara berulang menghasilkan nilai pengukuran yang sama jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pengukuran. Parameter penentu ketepatan proses pengukuran yaitu ketidakpastian pengukuran. Terus proses pengukuran dikatakan memiliki ketepatan yang tinggi jika pengukuran secara berulang dan hasil pengukuran mendekati nilai rata-rata dari seluruh hasil pengukuran. Dari keseluruhan hasil pengukuran maksudnya. Nah, di sini ada ketelitian dan ketepatan. Nah, di sini kan ada gambar nih. Yang di sini kan akurasi tinggi, presisi rendah karena ini, ini. Nah, kalau gambar begini itu berarti akurasi rendah, presisinya tinggi. Nah, kalau ini akurasinya tinggi, presisinya tinggi. Itu. Nah, sekarang masuk ke ukuran dasar atau basic size. Basic size adalah dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur. Secara teoritis, ukuran dasar dianggap ukuran yang paling tepat, meskipun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak diketahui. Ukuran dasar dapat dilihat di gambar teknik, yaitu ini. Ukuran dasar dinyatakan dalam bilangan bulat. Biasanya digunakan sebagai informasi benda-benda dalam gambar teknik. Nah, di sini ada langsung materi daerah toleransi atau limit. Limit adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen. Di atas atau di bawah ukuran dasar, itu harga batas atas dan harga batas bawah. Nah, gini nih.
Kalau di sini toleransi, ini lower limit, ini upper limit. Nah, ini contoh gambar daerah toleransi limit. Nah, di sini kan ada lubang, di sini atas, sini bawah. Di sini toleransinya gitu. Ini diameter minimum, ini diameter maksimum. Ini ukuran dasarnya, ini penyimpanan bawah. Nah, di sini penyimpanan atas. Nah, ini juga bisa jadi daerah toleransi. Ini lubang, ini poros. Lanjut. Cara penulisan toleransi. Menuliskan nilai ukuran maksimum, batas ukuran atas, dan minimumnya, batas ukuran bawah secara langsung. Menuliskan ukuran dasar beserta harga-harga penyimpanannya. Jika toleransi simetri terhadap ukuran dasar, harga penyimpangan cukup ditulis sekali dengan disertai tanda plus minus. Ini ada contohnya, nih contoh-contoh daerah toleransi. Nah, masuk ke kelonggaran. Perbedaan ukuran pasangan suatu komponen antara suatu komponen dengan komponen lainnya, di mana ukuran terbesar ada dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil komponen lainnya. Kesesuaian hubungan yang terjadi yang disebabkan karena adanya perbedaan ukuran sebelum keduanya disatukan dari dua buah komponen yang akan dirakit. Tiga jenis kesesuaiannya itu ada pertama, sesuai longgar, yaitu sesuai yang selalu menghasilkan kelonggaran. Yang kedua, sesuai paksa, yaitu sesuaian yang selalu menghasilkan kerapatan. Yang ketiga, sesuaian pas, yaitu sesuaian yang dapat menghasilkan kelonggaran maupun kerapatan. Nah, di sini ada contoh gambar kesesuaian. Di sini ada kesesuaian longgar, kesesuaian pas, kesesuaian paksa. Nah, di sini ada ukuran dasar, di bagian tengah. Habis itu diulang lagi, kesesuaian longgar, kesesuaian pas, kesesuaian paksa. Ini lubang, poros, poros, lubang, poros, lubang. Lanjut. Pengukuran geometris. Pengukuran geometris berkaitan dengan pengukuran linear, yaitu panjang atau jarak diameter lubang atau poros, terus kedalaman lubang, tebal gigi, dan lain-lain. Ada dua jenis pengukuran linear. Yang pertama, pengukuran linear langsung dan tak langsung. Nah, di sini ada pengukuran linear langsung, yaitu pengukuran di mana hasil pengukurannya dapat dibaca secara langsung pada skala alat ukur yang digunakan. Nah, untuk alat ukurnya ada mistar, kaliper, dan mikrometer. Nah, di sini masuk ke pengukuran tak langsung. Pengukuran di mana menentukan kecermatan hasil pengukuran yang tinggi atau karena benda ukur tidak memungkinkan untuk diukur dengan alat ukur langsung. Oke, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang saya salah, mohon maaf. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan di materi week 3 atau materi tugas 3 ini. Ini sih tugas 3 week 3 sih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.